Shalom, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat hari Minggu untuk kita semua dimanapun kita berada. Yang di apartemen, di rumah, di kontrakan. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semua, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya.
kita semua, mari kita rayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Dia Allah yang hidup dalam hidupmu. Amin. Menjadikan hidup kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia dengan segenap hatimu. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau Allah yang hebat luar biasa. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, yes Lord, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu. Katakan, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Tiada Allah seperti Tuhan, satu-satunya Allah, Kau lebih daripada pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu. Katakan, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, ajaib dan perkasa. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Jesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Kami meninggikanmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami memandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Kami katakan Kaulah Yesus Kristus Tuhan, bertahta atas pujian kami Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu,
Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satupun selain Kau Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Jesus, 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 we worship You, Lord. Oh Jesus, kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu. Thank you Lord, thank you
kemuliaan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau yang berkuasa di bumi dan di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi hati kami dengan sukacita-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, hati kami bersyukur, hati kami menyembah-Mu, hati kami menyembah-Mu Tuhan, karena Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biar ini berkenan, menyenangkan hati-Mu, menjadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu, berikut informasi untuk minggu ini. Equipping kompak melalui Zoom akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 sampai 8.30 pagi dengan link Zoom yang ada di layar. Link Zoom dibuka mulai pukul 5.50. Equipping ini terbuka bagi semua jemaat dan setiap jemaat yang sudah berada dalam komsel atau kompak. Seluruh peserta equipping diharapkan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dalam mesbah Koram Deo pagi. Aba Talks hari Sabtu 17 Juli pukul 5-6 sore via Instagram Live di @abalovktcjgc. Tema, menyikap tabir penipuan dalam diri kita. Sesuatu yang tidak Anda ketahui sedang menipu Anda. Narasumber, Deborah Istiawati STH, pengajar Duta Pembaharuan Yogyakarta.
free webinar event dengan tema Healthy Lifestyle Fights Cancer and Other Disease. Gaya hidup sehat melawan kanker dan penyakit lain. Diadakan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli, pukul 7.30 sampai 9.30 waktu Jakarta. Melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode yang tertera di layar. Acara ini dalam bahasa Melayu, Inggris, dan Indonesia. Narasumber Dr. Nevin Kumar, Director of Care Group, Autologous Immunotherapy for Cancer, dan Alternative Therapy for Cancer and Stem Cell for Disease. Terbatas untuk 300 orang. Ibadah online minggu depan tanggal 18 Juli pukul 9 di YouTube Abalov KTC JGC. Happy Sunday and God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita mau mendengar dari Ibu Tina. Dia sempat mengalami COVID ya beberapa minggu yang lalu, dan hari ini Ibu Tina ada bersama dengan kita mau berbagi apa yang dialami. Oke, pagi ya Bu Tina. Pagi, Mevan. Ya, boleh cerita Bu, apa yang pertama Ibu rasakan ya saat pertama Bu Tina mendengar positif COVID waktu itu? Bisa dimulai, Bu? Ya, baik. Ya, pada saat saya merasakan ada hal yang tidak benar ya pada tubuh saya, jadi mulai keadaan saya flu, terus kemudian batuk, dan kemudian penciuman saya juga sudah tidak benar ya, kemudian juga indera perasa tidak merasakan apa-apa. Jadi saya langsung itu yang saya lakukan adalah saya telepon puskesmas untuk minta jadwal PCR. Jadi dari puskesmas juga kemudian esok harinya saya dapat jadwal, dan kemudian saya swab untuk PCR, dan 2 hari kemudian hasilnya memang keluar. Dan memang setelah hasil keluar itu saya dirujuk ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit, tapi saya minta ke rumah sakit karena saturasi oksigen saya itu sudah turun. Nah, jadi setelah saya tahu, saya langsung berangkat ke rumah sakit, dan puji Tuhan semuanya masih berjalan dengan baik ya, karena waktu itu juga rumah sakit masih kosong gitu loh. Jadi saya dapat tempat yang cepat. Itu yang waktu itu saya rasakan bahwa ada ketenangan sih, tidak gugup atau tidak panik pada saat itu yang saya rasakan. Itu sih, Maven. Ya, untuk selanjutnya Bu, apa yang Ibu Tina alami bersama dengan Tuhan selama masa COVID ya, Bu Tina? Ya, setelah saya masuk rumah sakit, itu hari pertama itu saya udah mulai rasa sendiri, karena udah pasti berjauhan dengan keluarga. Dan pada saat sendiri itu saya mulai ada rasa takut ya. Jadi waktu itu yang saya rasakan itu adalah, aduh, ini bagaimana ya, kok saya sendiri dengan oksigen, karena saturasi saya terakhir aja ketika saya belum berangkat aja sudah 82, jadi semakin turun. Jadi pada saat di rumah sakit itu udah harus pakai oksigen. Nah, selama berada di rumah sakit itu saya rasakan bahwa saya juga minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya minta ampun atas segala apapun yang saya lakukan. Dan Tuhan tuh kasih kekuatan pada saya, yaitu ayat andalan saya. Ya, ayat yang saya pegang itu teringat dengan firman Tuhan di Mazmur 23. Ayat keempat itu Tuhan katakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu yang saya rasakan, bahwa sungguh-sungguh Tuhan memberikan kekuatan bagi saya, memberikan kasih-Nya, dan senantiasa Dia itu selalu dekat di dalam hidup saya ya. Nah, itu yang saya rasakan, kekuatan yang luar biasa. Nah, besoknya dari teman Koramdeo itu Yuli dan Pras itu juga ngajak, ayo Citina ikut di mesbah Koramdeo. Saya banyak merasakan bahwa saya disembuhkan dengan di mesbah ini. Jadi ketika saya juga ikut ya, memang di mesbah Koramdeo itu saya tahu bahwa Tuhan banyak bicara melalui para pendoa, melalui
teman-teman yang lain ya, dari firman Tuhan, dari semuanya melalui puji-pujian itu saya sungguh diberkati banget ya. Jadi Tuhan banyak bicara gitu melalui teman-teman, dan saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Ada banyak orang yang mendukung saya selama saya di Koramdeo ya, bahkan di breakout room juga, yang teman-teman tahu bahwa Even juga tahu waktu itu keadaan saya juga saat itu dengan oksigen yang berhari-hari ya. Saya tahu bahwa Tuhan itu bercampur tangan. Tuhan banyak bicara bagi teman-teman selama di Koramdeo, bahkan di BR ya. Dan luar biasa, walaupun di hari ke-11 saya sudah diperbolehkan pulang. Saya tahu hasilnya masih positif dan saya harus tetap pulang. Nah, pada saat pulang ke rumah, tetap saya jalanin. Saya tahu itu proses yang harus saya lalui. Saya dengar anak saya kena positif juga ya, kena COVID lagi. Itu satu hal yang aduh Tuhan, ini saya baru pulang, anak saya ternyata positif lagi. Tapi tetap harus dijalani. Yang namanya kehidupan itu namanya proses, tetap harus dijalani. Jadi selama isoman itu saya melihat berkat Tuhan juga luar biasa. Dan juga kekuatan dari Koramdeo juga sungguh luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan saya terus akhirnya sampai saat ini Tuhan senantiasa pimpin saya. Tuhan banyak bicara melalui Koramdeo, melalui teman-teman ya. Salah satunya dari apa yang saya rasakan adalah ketika seseorang bicara tentang wanita pendarahan, itu yang saya katakan bahwa itu saya Tuhan, saya ingin bahwa hidup saya dipulihkan. Ada banyak doa yang selama ini bertahun-tahun saya tidak, artinya maksudnya belum dijawab oleh Tuhan. Tapi pada saat itu saya rasakan Tuhan ingin mengubahkan hidup saya, Tuhan ingin menyembuhkan bukan penyakit saya, tapi Tuhan ingin menyembuhkan seluruh aspek dalam hidup keluarga saya, hubungan saya dengan suami, dengan anak-anak, dan terutama hubungan saya dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, Bu Tina hari ini sudah sehat. Saya percaya itu semua karena kasih Tuhan ya yang besar dalam hidup Ibu Tina. Jadi Bapak Ibu, lewat kesaksian Ibu Tina pagi ini kita diingatkan kembali untuk jangan takut saat kita sedang menghadapi COVID, tetapi selalu ingat Tuhan ada bersama dengan kita. Amen. Dan juga untuk kita juga tetap ya teman-teman prokes dan minum vitamin untuk kita juga jaga tubuh kita untuk tetap sehat ya. Juga seperti yang tadi Ibu Tina juga sampaikan ya, dia boleh ada di dalam Koramdeo, itu membangun imannya dia, dan imunnya dia ikut naik ketika imannya tuh bangkit. Benar ya Bu Tina? Betul sekali. Ya, oke. Mungkin itu aja kesaksian dari Ibu Tina ya, biar menjadi berkat buat Bapak Ibu yang sedang mengalami COVID atau yang sedang mengalami pergumulan apapun. Ketika kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, semuanya Tuhan akan campur tangan. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati Bu Tina. Memberkati, thank you. Ya. Shalom, jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya? Kami berharap sungguh-sungguh setiap Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Tapi kami mendengar beberapa jemaat dan keluarganya terpapar dari sakit COVID dan juga beberapa yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, kami mewakili para penatua dan pemimpin turut berempati sedalam-dalamnya atas keadaan Bapak Ibu yang mengalami hal tersebut. Tuhan Yesuslah sumber kekuatan dan penghiburan kita, khususnya di masa-masa sulit yang seperti ini. Dan kita semua rindu, semua ini akan segera berlalu, dan kita bisa melewati dengan tetap mengandalkan Tuhan, bahkan lebih-lebih lagi bersama komunitas, bersama keluarga, kuat, dan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan, bukan daripada dunia ini. Kita akan lanjutkan terus apa yang kita sudah pelajari tentang gaya hidup komunitas. Karena kita percaya hanya lewat komunitas sejatilah
orang-orang percaya dapat bertahan di akhir zaman ini. Dan ada dua gaya hidup yang kita pelajari, yaitu otentik atau membangun hubungan. Otentik artinya apa adanya, transparan, jujur, terbuka, hidup di dalam terang, hidup tanpa topeng, saudara. Sehingga kita benar-benar tidak takut apapun, karena inilah saya, inilah kita semua, apa adanya. Yang kedua, kita belajar tentang mengalami Kristus atau intensional. Artinya terus-menerus, berkesinambungan, konsisten. Setiap hari, setiap saat kita bertumbuh dan akhirnya berbuah lebat menjadi serupa Kristus. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kepada intensional yang kita akan ambil dari khotbah Yesus di bukit, Matius 5, 6, dan 7. Khotbah di bukit merupakan resume dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Merupakan inti daripada Injil Kerajaan Allah. Dan dari khotbah di bukit ini kita bisa mulai dari Matius pasal 5 ayat pertama sampai ke-12 yang terkenal dengan the beatitudes, beautiful attitudes, sikap hati, karakter dari warga kerajaan Allah. Dan ini merupakan berisi 8 ucapan bahagia. Nah, kita akan belajar apa itu karakter. Karakter adalah siapa diri kita yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa atribut, tanpa gelar dan jabatan, tanpa status sosial, tanpa apapun pencapaian prestasi. Kalau itu semua dihilangkan, itulah dirimu yang sebenar-benarnya. Itulah karaktermu. Karakter juga artinya respon hati kita saat kita sendirian, saat tidak ada orang yang melihat kita. Itulah aslinya kita. Dan bahkan karakter adalah respon hatimu saat engkau di bawah tekanan, saat engkau dalam keadaan begitu masalah yang berat, apalagi seperti di pandemi ini, maka karakter aslinya kita yang akan keluar ke permukaan, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar kebenaran tentang ucapan bahagia ini. Ya, kita akan lihat bahwa ucapan bahagia ini terbagi dengan dua. Yang pertama di ayat pertama sampai ke-6 yang berisi mengenai sikap hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan di bagian yang kedua, ayat 7 sampai 12 adalah sikap hati kita atau hubungan kita dengan sesama. Mari kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 5 ayat yang pertama dimulai. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kemudian di bagian ayat yang ke-7 sampai ke-12, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, kalau kita bisa perhatikan, berbahagia yang pertama konsekuensinya adalah empunya kerajaan surga. Ditutup dengan ucapan bahagia yang ke-8, kembali, kalau kita dianiaya oleh sebab kebenaran, kitalah empunya kerajaan surga. Saudaraku, inilah nilai-nilai kerajaan Allah atau kerajaan surga, saudara. Kerajaan surga khusus ada di kitab Matius
Sementara di kitab Injil yang lain, kerajaan surga disebut kerajaan Allah. Jadi kita tidak permasalahkan ini, kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Dan inilah intisari nilai-nilai atau gaya hidup kerajaan Allah. Nah, kita akan masuk sekarang kepada kata berbahagia. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 8 ucapan bahagia ini, semua diawali dengan kata berbahagialah. Semua orang di dunia ini ingin sekali bahagia, saudara. Sampai-sampai kalau kita memberi selamat kepada orang, selamat berbahagia atas menempuh hidup baru, atas kelulusan dari kuliah, atas semua perubahan di dalam karirmu, engkau naik jabatan, atas perpindahan rumahmu ke tempat yang baru, selamat berbahagia. Semuanya ingin kebahagiaan, saudara. Tetapi kebahagiaan di dunia ini jelas kebahagiaan yang relatif, kebahagiaan yang bisa berubah-berubah, kebahagiaan yang bisa tidak selamanya terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang dimaksud kata bahagia di sini adalah kebahagiaan sejati dari Tuhan, kebahagiaan ilahi. Dan dalam terjemahan yang banyak yang lain tidak disebut bahagia tetapi diberkatilah, yang artinya adalah makarios. Makarios adalah kesejahteraan dan kemakmuran rohani. Kita bisa lihat di dalam versi Amplified yang klasik, Matius 5 ayat ketiga ini dikatakan, blessed, happy to be invited and spiritually prosperous with life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation regardless of their outward condition. Jadi diberkatilah atau berbahagialah orang yang benar-benar mengalami kemakmuran rohani, kesejahteraan rohani, penuh dengan kehidupan, sukacita, dan kepuasan kepada perkenanan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, terlepas daripada kondisi situasi sekitarnya. Jadi sekali lagi, Tuhan mau kita berbahagia yang dapatnya dari Tuhan. Kemakmuran di hatimu, di rohmu. Ini benar-benar suatu sukacita yang mendalam, kebahagiaan yang dari dalam, bukan kebahagiaan tergantung situasi kondisi yang di luar. Sekarang kita akan masuk kepada sikap hati yang pertama. Di ucapan bahagia yang pertama dikatakan sikap hati miskin di hadapan Allah. Nah, apa artinya miskin? Bagaimana orang miskin bisa berbahagia? Tapi kita bisa lihat miskin di hadapan Allah. Arti bahasa asli miskin adalah petokos, yang artinya pengemis, yang artinya bangkrut, saudara. Jadi orang yang benar-benar miskin, orang yang pengemis yang asli, yang sejati, ya. Karena banyak orang kalau kita lihat di jalan-jalan belum tentu pengemis sejati, saudara. Pengemis munafik, pengemis yang pura-pura. Suatu hari teman saya pernah bercerita, dia rumahnya di satu kampung dan selalu ada orang miskin yang lewat rutin di jam-jam tertentu dengan badannya yang penuh kotor, dengan bajunya yang compang-camping, dan bahkan jalannya pun ngesot karena cacat sebetulnya, saudara. Dia pura-pura miskin. Kenapa kita bisa bilang pura-pura miskin? Suatu hari ketika pengemis itu lewat, tiba-tiba anjing tetangga itu lepas, dan anjing ini terkenal galak menggigit. Dan kita bisa lihat dengan penuh ketawa, saudara, pengemis yang ngesot itu, yang kakinya cacat itu, ternyata lari paling kencang. Karena dia sebetulnya tidak cacat, dan dia hanya berpura-pura. Nah, bukan pengemis itu yang kita bicarakan, tapi pengemis sejati, pengemis yang benar-benar miskin, tidak punya apa-apa. Atau orang yang kaya raya tetapi bangkrut total, seperti Ayub. Dia seorang yang kaya raya, tapi ketika iblis tantang Tuhan, Ayub ini setia sama Engkau Tuhan, karena dia punya kekayaan, dia punya segala-galanya, pantas dia beriman, pantas dia setia dengan Tuhan. Coba Tuhan, Engkau ambil segala kekayaannya, Engkau ambil segala yang dia punya. Kita akan lihat Ayub pasti menghujat Engkau. Lalu Tuhan izinkan sampai iblis mengambil segala kepunyaan Ayub, sehingga dia jatuh miskin dalam sehari,
bangkrut total, bahkan segala harta bendanya habis. Dan bukan cuma itu, anggota keluarganya pun meninggal, mati semua kecuali istrinya. Dan bahkan istri satu-satunya yang harusnya menguatkan Ayub malah mengutukin, menghujat Ayub. Tapi iblis datang lagi. Tuhan, Ayub memang udah gak punya apa-apa, gak punya anak-anak, tapi dia masih sehat Tuhan. Coba seandainya Tuhan izinkan dia tidak sehat lagi, sakit, kita bisa lihat pasti Ayub bersungut-sungut, Ayub benar-benar menghujat Engkau. Dan Tuhan akhirnya mengizinkan ada penyakit yang diderita Ayub, dan kita bisa lihat Ayub tetap setia. Ayub ini sudah bangkrut total, tiarap, nggak punya apa-apa, bahkan kesehatannya pun diambil, tapi Ayub tetap setia. Nah, inilah yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah. Orang yang sekarat, orang yang tidak punya harapan. Nah, kita bisa lihat di beberapa terjemahan, di Amplified versi klasik dikatakan, are the poor in spirit, the humble, who rate themselves insignificant, for theirs is the kingdom of heaven. Jadi miskin di hadapan Allah artinya miskin dalam roh. Artinya apa? Orang yang rendah hati, orang yang butuh Tuhan. Itulah yang miskin dalam roh. Dia membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh, dia rendah hati. Dan dikatakan rate themselves insignificant. Dia nggak merasa dirinya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak ada apa-apanya. Itulah orang yang rendah hati sejati, saudara. Di versi SB 2008 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Jadi miskin di hadapan Allah artinya nggak punya apa-apa. Nggak ada yang dia banggakan dari dirinya, dari kepunyaannya. Dia nggak ada yang dia sombongkan. Saya bukan siapa-siapa. Kemudian dari versi bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Jadi kata miskin di hadapan Allah adalah mereka yang merasa tidak berdaya, tidak mampu. Saya nggak bisa apa-apa, saya butuh Tuhan, ya, dan hanya bergantung total kepada Tuhan. Butuh pertolongan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau nggak ada Tuhan tolong saya pasti mati. Nah, orang yang miskin di hadapan Allah inilah yang dimaksudkan dalam ucapan bahagia yang pertama ini, saudara. Dan kita bisa lihat sekarang ciri-ciri lebih dalamnya, ya. Yang pertama jelas, orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati. Lawannya adalah orang yang sombong. Orang yang rendah hati akan memiliki kebahagiaan sejati, kebahagiaan ilahi, kebahagiaan yang asli dari Tuhan. Sedangkan orang yang sombong membanggakan kebahagiaan yang semu, yang berasal dari dunia, yang tidak kekal, yang bisa berubah. Kalau hari ini dia kaya, dia sombong, tapi besoknya dia bangkrut, maka dia pasti marah-marah, dia pasti kecewa, dan dia pasti kutukin segala-galanya, termasuk kutukin Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kebahagiaan semu itu sementara. Tidak ada yang bisa disombongkan sebenarnya, karena di dunia ini semuanya akan berubah, akan berlalu. Lewat pandemi kita bisa melihat semua di dunia ini sudah berubah, bukan? Ciri yang kedua, orang yang rendah hati atau miskin di hadapan Allah adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan orang yang sombong bergantung sepenuhnya kepada dirinya sendiri, kepada hal-hal yang di dunia ini, kepada apa yang dia miliki. Dia percaya diri, dia ingin mengendalikan diri, mengontrol segalanya dari dirinya sendiri. Sedangkan orang yang rendah hati, dia berserah total kepada Tuhan, bergantung total kepada Tuhan. Maka orang yang sombong disebut orang yang independen, orang yang semau gue, orang yang sesuka-sukanya, saudara. Orang begini tidak akan mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Dan ciri yang berikutnya adalah orang yang rendah hati adalah orang yang sadar diri, tahu diri bahwa dia ini di dunia ini hanya sebagai hamba, pengelola, bukan pemilik. Segala yang di dunia ini hanya anugerah Tuhan.
Oleh sebab itu dia tidak menuntut apa-apa dari Tuhan. Semuanya kasih karunia, sola gratia. Makanya kita harus tahu diri, sadar diri. Kita ini orang berdosa, yang seharusnya binasa, yang seharusnya masuk neraka yang kekal. Kalau kita ada diselamatkan hari ini, benar-benar ini semua anugerah. Semuanya karena Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk Tuhan. Tapi orang yang sombong, dia justru menuntut haknya. Dia penuh dengan tuntutan-tuntutan yang dia harus capai, yang dia harus dapatkan. Makanya dia menuntut ke dirinya sendiri dan dia menuntut kepada orang lain untuk mendapatkan hak. Hak untuk dipuji, hak untuk dihargai, hak untuk memiliki ini, hak untuk mencapai ini, hak untuk diperlakukan baik. Segala hak-hak yang menurut keinginannya sendiri. Dan yang terakhir, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang senantiasa bersyukur karena Tuhan. Semua yang dia alami benar-benar kasih karunia Tuhan. Ya, dia tidak layak untuk menerimanya. Itu haknya Tuhan untuk bisa memberi sesuka Tuhan kepada kita semua. Tetapi orang yang sombong karena dia tidak puas, dia akan selalu punya sikap, pikiran, perasaan, perkataan dan perilaku yang negatif. Oleh sebab itu, hari ini mari kita belajar sikap hati yang benar, miskin di hadapan Allah. Ya, saya ingin bersaksi tentang keadaan saya sebelumnya. Saya seorang yang minder, seorang yang suka dibanding-bandingkan oleh mami saya. Dan saya pun kurang menerima peneguhan dari papi saya tentang potensi saya dan kemampuan saya. Jadi saya dari dulu seorang yang pelin-pelan, seorang yang tidak yakin tentang diri sendiri. Dan suatu hari saya rindu untuk bisa mengenal Tuhan, saya bertobat, dan akhirnya saya mulai melayani Tuhan. Sampai tiba saya bergabung dengan gereja di Abalaf. Dan waktu itu saya ditanya oleh pemimpin yang ada, penatua, bahwa apa yang kau rindukan di sini? Saya berkata, saya ingin jadi anak yang benar. Saya mau belajar punya roh anak. Lalu kemudian dia bersedia, salah seorang penatua, untuk membapai saya. Dan saya digembleng, dididik dengan keras. Karena itu yang saya butuhkan. Saya butuh untuk menemukan tentang jati diri saya. Dan satu hari, dari saya yang tidak bisa apa-apa, akhirnya saya mulai belajar melayani, saya mulai belajar berkhotbah. Sampai suatu hari bahkan, saya bisa dipercaya untuk bisa bergantian khotbah dengan pemimpin saya atau penatua saya itu. Dan tiba waktunya, saya menjadi orang yang sombong. Ketika saya sudah bisa melayani kemana-mana, ketika saya sudah diundang ke kiri dan kanan, maka saya mulai lupa diri, saudaraku. Sampai suatu hari ketika saya berkhotbah di tempat sendiri, saya dikritik, saya dikasih masukan yang tajam, dan saya marah, dan saya tersinggung. Dan akhirnya penatua memanggil saya dan menegur saya, bahkan mendisiplin saya untuk tidak melayani lebih dulu, saudara. Di situ hati saya kecewa, hati saya marah. Saya merasa orang-orang di sekitar saya iri hati sama saya. Saya nggak melihat tentang keadaan saya. Saya tidak menguji sikap hati saya. Tapi saya hanya melihat kesalahan orang, dan saya melihat mereka semua cemburu atau iri dengan saya. Sampai 1 bulan saya didisiplin, saya masih tidak terima. Kenapa saya harus alami ini? Padahal saya tidak jatuh dalam dosa keuangan, saya tidak jatuh dalam dosa moral atau kenajisan. Dosa saya apa? Sampai satu hari saya kembali lagi dari pemimpin sampai jadi balik lagi nobody, bukan siapa-siapa, saudara. Disitulah saya mulai belajar hanya kembali jadi sopir, menyetirkan dia pergi pelayanan. Dan satu saat ketika saya bawa dia pelayanan di kota Bogor, saya tanya di jalan, "Pak, saya sudah 1 bulan tapi saya jujur belum bisa terima keadaan saya." Lalu dia bertanya, "Budi, masa kamu gak belajar apa-apa dari peristiwa itu?" "Sorry Pak, jujur saya gak dapat apa-apa." "Pelajaran apa Pak?" Langsung dia tegur saya keras, "Budi, kamu tahu gak, waktu kamu baru masuk di gereja Abalaf, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu bahkan
Saya ajarin pelayanan, saya ajarin khotbah. Sampai suatu hari kamu bisa membawakan firman, kamu bisa pelayanan dan sudah dikenal kiri dan kanan. Kamu sombong. Kamu gak menghargai kemurahan Tuhan. Ingat, kamu tuh bukan siapa-siapa kan. Saya langsung ingat kembali flashback semua peristiwa 2-3 tahun yang saya lewati. Saya hancur hati. Saya berasa benar Tuhan. Saya sudah lupa diri. Saya tidak sadar diri. Saya tidak tahu diri. Saya kan bukan siapa-siapa. Semua kan karena anugerah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan saya dimampukan. Kok saya bisa merasa hebat, merasa sombong Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Disitulah ketika saya hancur hati, remuk hati. Maka saya mulai mengalami pemulihan. Disitulah saya mau mengatakan miskin di hadapan Allah. Saya merasakan saya itu tidak apa-apanya di hadapan Allah. Nah saudara yang terkasih, apa konsekuensi dari sikap hati miskin di hadapan Allah ini? Dikatakan merekalah yang empunya kerajaan Allah. Apa artinya? Justru kalau kita nggak punya apa-apa, kita akan memiliki segala-galanya karena kita milik Tuhan. Dan kita hanya punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, berarti kita punya segala-galanya. Semuanya karena kasih karunia. Hidup kita penuh kasih karunia. Dan saudara, oleh sebab itu, kita yang miskin di hadapan Allah, kita akan mengalami damai sejahtera ilahi. Mengalami ketenangan yang sejati. Orang yang sombong, hidupnya tidak tenang. Dia selalu ingin mengejar apa yang dia mau. Dan dia tidak pernah puas. Dia ingin mencapai lebih dan lebih lagi. Sedangkan orang yang berserah total, yang miskin di hadapan Allah, yang hanya bergantung total kepada Tuhan, dia mengalami damai sejahtera ilahi, ketenangan ilahi, dan yang pasti bebas dari semua ketakutan, kecemasan, segala kekhawatiran, segala kekecewaan dalam setiap segala situasi apapun. Hari-hari seperti ini, hari-hari sulit di saat pandemi COVID melanda dunia dan terjadi suatu variasi virus yang sangat menyebar dengan hebatnya. Mari hari ini kita mau bergantung total kepada Tuhan. Kita mau benar-benar bersandar total, berserah total kepada Tuhan. Itulah konsekuensi orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang rendah hati. Dan saya mau tutup dengan satu pernyataan statement, yaitu kekayaan sejati orang percaya ditentukan kesadaran diri seberapa miskin ia di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah diberitakan. Dan kami belajar di dalam minggu-minggu ini, bahkan dalam bulan-bulan ini, bagaimana kami boleh memiliki sikap hati anak Tuhan yang benar. Sikap hati orang percaya yang benar. Karena kami mau memiliki karakter sebagai warga kerajaan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan memiliki sikap hati yang benar ya Bapa. Tuhan, ampuni kami kalau kami sombong. Kalau kami seringkali merasa sanggup, merasa bisa. Kami lupa diri Tuhan. Kami tidak tahu diri Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan sadarkan setiap kami ya Bapa. Supaya kami ingat Tuhan, kami ini orang berdosa. Yang hanya karena anugerah pengampunan, anugerah pembenaran, kami sudah jadi anak Tuhan, jadi orang benar. Bukan karena kemampuan perbuatan baik kami. Tidak ada artinya semuanya di hadapan Engkau. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kalau kami boleh diselamatkan, benar-benar karena penebusan Kristus di kayu salib. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami nobody Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami sombong. Tuhan, kami sadar Tuhan, semua yang kami miliki ini semua pemberian Tuhan, perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan semata-mata ya Bapa. Ajar kami sadar diri, tahu diri senantiasa. Dan kami butuh Engkau setiap saat. Kami mau berserah penuh, bergantung penuh kepada Tuhan setiap saat. Setiap hari, setiap saat. Kami ingat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, kita mau teguhkan komitmen kita ini dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudari bisa menyiapkan roti atau penggantinya dan anggur atau penggantinya.
Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan mengangkat roti di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah tubuh Kristus. Inilah saya bersama Kristus di kayu salib. Saya yang harusnya binasa. Saya Tuhan yang sombong. Saya yang merasa sanggup padahal saya itu Tuhan tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya sudah bersatu dengan Kristus di kayu salib. Saya yang harusnya Tuhan masuk neraka, tapi diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Saya ada sekarang hidup karena iman, hidup karena anugerah. Terima kasih Bapa, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ketika saya makan roti ini, ketika kita semua makan roti ini, kita mengakui tubuh Kristus, kita mengakui manusia baru di dalam Kristus, ciptaan baru di dalam Kristus, yang dilayakkan, yang dibenarkan, yang dikuduskan, yang menerima kasih karunia. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Sekarang kita mau angkat anggur di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah darah-Mu ya Bapa, yang telah tercurah di kayu salib, di Golgota, di Kalvari buat kami Tuhan. Untuk mengampuni dosa-dosa kami, untuk melayakkan kami Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, kami selalu sadar hidup kami sebagai umat tebusan Tuhan sudah dibenarkan, sudah diampuni, sudah dikuduskan, sudah ditebus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat darah-Mu juga kami mau bangkit Tuhan. Kami mau memakai otoritas kerajaan ya Bapa, otoritas darah Kristus, menaklukkan tipu daya iblis yang mengganggu, menggoda pikiran kami. Segala tipu daya iblis yang selalu menyerang kami tolak, kami lawan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan segala serangan sakit penyakit, serangan COVID, serangan apapun, kami tolak, tengking, hancurkan, bersepakat bersama tubuh Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman darah Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita kendangkan tangan kita kepada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa di sorga dicurahkan atas setiap anak-anak Tuhan, dan perlindungan dari darah Kristus Yesus menyertai setiap orang percaya, dan kuasa pernyataan Roh Kudus di dalam perlindungan yang sempurna bagi setiap kita orang percaya. Teruslah engkau menjadi saksi Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang belum mendengarnya, karena engkaulah yang menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan percayakan kepada engkau untuk menerima kabar baik, kabar keselamatan yang kita semua sudah menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.